Silakan ketua. Pak, Nah, izin share Pak. ya, saudara Rizky Akbar. Rizky Akbar Pak. Rizky ngajar di mana Rizky? Di 02 percontohan Pak. Di Bukit Tinggi Pak. Di Bukit Tinggi. Ya Pak. Nah, sudah berapa tahun mengajar? Dari 2014 Pak. Sudah 10 tahun Pak. Berarti sudah PNS ya? Alhamdulillah sudah Pak. Berapa golongan sekarang? Oh masih tiga Tiga. a Pak. Berapa dapat sekali tiga? Soalnya baru 2020 kemarin terangkat Pak. Oh, 2020. Ya Pak. Oh iya, iya. Nah, kalau nanti dikejar ini, ya, Ya Pak. kalau bisa Om, nanti dilanjutkan S2-nya. Ini kan masih muda, berapa usia sekarang? 35 Pak. Saya masih bisa. Gak apa-apa, lanjutkan sekolah. Ya Pak. Bapak dulu usia 40 sudah 4C. Oh, Jadi Bapak sekali 2 tahun naik pangkat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Nah, ya. Jadi memang apalagi kita muda, apalagi Anda kan menguasai IT, ya itu kelas 2 tuh mungkin ya nggak sampai 3 semester sudah selesai itu. Ya, Ya Pak. kan ada sponsor beasiswa kan ada kalau sudah guru kan ada beasiswa kan. Ada Pak beasiswanya Pak. Ya kalau bisa tuh ya usia-usia 35 ini masih ada kesempatan untuk ini terakhir mungkin nih untuk ambil S2 ya. Ada Ya. beasiswanya. Maksudnya LPDP Usahakan ada Pak. ada ya. Ada Pak. Nah, ya ambil Anda IT ada kuat ya. Kalau IT itu kuat itu sampai S3 lanjut kan nggak apa-apa lebih bagus. Iya. Ya biar cepat karirnya naik kan. Ya Pak. Oke. Jadi silakan Anda sampaikan poin-poin yang Anda buat dalam modul ajar. Silakan. Baik Pak. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar dengan model PBL, Pak. Yang Ya. pertama, identitas. Di sana ada sekolah, mata pelajaran, tema, fase, semester, alokasi waktu, dan tahun pelajaran, serta penyusun. Lalu, kompetensi awal. Peserta didik diharapkan mampu meyakini hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah. Peserta didik diharapkan mampu membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna indah saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alaminnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Profil rahmatan lil alaminnya menghargai, menghormati perbedaan sebagai wujud kasih sayang dan akhlak terpuji dalam Islam. Karena prasarananya mushaf Al-Quran, proyektor, laptop, Al-Quran, video pembelajaran, gambar, dan poster. Target peserta didik adalah peserta didik reguler. Kemudian tujuan pembelajaran atau TP, peserta didik memahami indahnya saling menghargai. Kemudian diturunkan menjadi KKTP. Yang pertama, memahami arti menghargai. Dua, memahami cara menghargai perbedaan suku dan budaya. Memahami cara menghargai keyakinan orang lain. Memahami cara menghargai pendapat orang lain. Memahami contoh sikap menerima perbedaan. Lalu kita masuk ke pemahaman bermakna. Membiasakan diri bersikap saling menghargai dengan orang lain. Memiliki sikap untuk senantiasa saling menghargai dalam kebaikan dan takwa. Yang kedua, eh, pertanyaan pemantik. Mengapa penting bagi kita untuk menghargai perbedaan? Yang kedua, bagaimana kita bisa menghargai keyakinan orang lain meskipun berbeda dengan kita? Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita tidak menghargai pendapat orang lain? Itu yang menjadi pertanyaan pemantik nanti yang akan diberikan kepada siswa. Kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Yang pertama, langkah-langkah persiapan. Dalam persiapan ini
Biasanya guru menyiapkan materi pengantar tentang menghargai perbedaan. Yang kedua, menyediakan contoh kasus dalam bentuk cerita atau video tentang pentingnya menghargai perbedaan. Yang ketiga, alat peraga budaya dan perkenalan berbagai suku di Indonesia. Yang keempat, lembar kerja untuk kerja kelompok. Untuk kegiatan pembelajaran, kita menerapkan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan PBL. Yang pertama, kegiatan pembuka. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa, mengulas materi sebelumnya, dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Menyampaikan topik dan pertanyaan pemantik yang kita bacakan tadi di awal kepada siswa. Setelah itu, dalam kegiatan inti, setelah diterangkan sedikit pengantar tentang materi kita indahnya saling menghargai, kita masuk kepada salah satu sintak dari PBL ini. Yang pertama, eh, pengenalan kepada peserta didik tentang masalah. Yang kedua, kita masuk kegiatan intinya ini membentuk kelompok dan pengenalan proyek kepada peserta didik. Yang ketiga, menyusun rencana proyek, mengumpulkan informasi dan diskusi kelompok, menyusun materi dan presentasi, selanjutnya latihan presentasi. Lalu di kegiatan penutup, siswa diminta untuk menyimpulkan, lalu guru menambahkan pemberian tugas di rumah untuk mencari contoh sikap menghargai di rumah dan di lingkungan sekitar rumah. Lalu refleksi peserta didik, pertanyaan refleksi, apakah saya memahami pentingnya menghargai perbedaan? Apakah saya bisa menghargai perbedaan teman yang sekelompok dengan saya? Apakah saya sudah menerapkan sikap menghargai dalam kehidupan sehari-hari? Lalu untuk bentuk asesmennya ada dua. Yang pertama asesmen formatif, yaitu asesmen yang dilakukan dalam proses pembelajaran seperti observasi selama diskusi dan refleksi yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini dilakukan setelah proyek selesai, yaitu penilaian proyek kelompok. Lalu refleksi guru, guru merefleksikan efektivitas pembelajaran dengan mengevaluasi keterlibatan siswa dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Menyusun strategi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya jika ada kekurangan. Itu untuk pertemuan pertama, Pak. Mungkin kita lanjut langsung ke kegiatan remedial dan pengayaan. Di sini bagi siswa yang setelah selesai proyek mereka, kegiatan remedial diberikan kepada siswa yang tidak mencapai KKTP, Pak. Dan pengayaan bagi siswa yang sudah di atas KKTP. Lalu ada glosarium, yaitu arti dari kata-kata sulit. Lampiran ini berupa materi, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, rubrik penilaian kelompok. Lihat di sini, Pak. Nah, ini dia lembar kerja kelompok yang akan diisi oleh peserta didik. Ini rubrik penilaiannya. Rubrik penilaiannya kita bagi jadi 4 skor. Skor 4 berarti sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 kurang. Lalu kita adakan tes tertulis. Lalu penilaian pengamatan sikap. Sikap yang diamati yaitu sikap menghargai orang lain, sikap toleransi terhadap perbedaan dalam kelompok, kedisiplinan dalam belajar. Rubriknya sama, Pak. Kalau 4 skornya sangat baik, kalau 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Lalu ini kisi-kisi soal yang akan kita bagikan kepada siswa. Ada soalnya 1 sampai 10. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Mungkin cukup, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Reski Akbar sudah menampilkan modul ajar ya. Jadi kita sebagai guru
ya. Ya, Jadi Pak. harus memiliki 4 kompetensi yang kita miliki. Apa yang 4 kompetensi dalam guru tuh? Empat kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah kompetensi personal, yang artinya adalah bagaimana karakter seorang guru atau kepribadian seorang guru. Yang kedua, eh, kompetensi pedagogik, yaitu bagaimana kemampuan seorang guru itu dalam mengelola pembelajaran, baik itu membuat materi atau mengidentifikasi bagaimana kebutuhan siswanya masing-masing. Yang ketiga, profesional, yaitu penguasaan atau keilmuan dari seorang guru yang sesuai dengan bidang yang diampu. Contohnya misalnya guru agama, berarti bidang yang diampunya adalah materi-materi tentang keagamaan. Yang terakhir, yang keempat, kompetensi sosial, yaitu bagaimana kemampuan seorang guru itu untuk berhubungan dengan orang lain, bisa sesama guru, dengan orang tua, atau dengan masyarakat dan juga dengan siswanya, Pak. Ya. Jadi ada kemampuan, kompetensi, pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Ya, Ya. Pak. Jadi kalau pedagogi ini kemampuan dalam proses mengelola pembelajaran. Ya. Ya, Pak. Kalau profesional kemampuan dalam penguasaan materi yang akan kita berikan itu. Ya. Ya, Pak. Jadi bagaimana cara meningkatkan kompetensi profesional nih? Untuk meningkatkan kompetensi profesional, biasanya kalau zaman sekarang kan banyak itu, Pak. Ada pelatihan-pelatihan secara online gitu, Pak. Atau juga bisa dengan menempuh pendidikan seperti S1, S2 gitu. Ya kan? Bisa juga dengan membuat karya-karya ilmiah, Pak, seperti eh, PTK kita buat, Pak, jurnal lalu diterbitkan atau menulis buku bisa, Pak. Mhm. Ya kan? Hmm, Ya. Jadi ya sesuai harapan saya tadi kenapa LG ya kalau bisa bukannya sekedar S1, S2, ada S3 ya. ya, Jadi Pak. nah, itu aktif mengikuti kegiatan KKG. Oh iya, Pak. Ada sudah sering mengikuti ya KKG ya. Sering, Pak. Ah, mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop mengenai ini kurikulum mereka ini sudah sering. Ada, Pak, di PMM juga ada, Pak. Nah, ya itu ya. Ya, Pak. Dan juga banyak membaca, membuat karya tulis ilmiah, ya itu semuanya muaranya ya kita menjadi guru yang profesional, Ya, ya Pak. enggak? Ya, Pak. Ya dan Anda punya kemampuan sebetulnya, ya. Istri ngajar juga Istri TU, Pak. di mana? Di SD juga masih di Bukit Tinggi, Pak. Iya, di Bukit Tinggi kan ada S2 atau di UIN ada kan? Ada, Pak. Ada, Pak. Iya, Anda lanjutkan lah itu nanti S2 di sana, ya. Insya Allah, Pak. Ketika Anda eh, dihadapkan dengan kompetensi pedagogik, ya. Jadi bagaimana karakter anak-anak di sana Anda lihat? Kalau khusus di sekolah itu, Pak, mungkin karena banyak pendatang di sana, Pak. Jadi berbeda-beda karakter, Pak. Kalau kalau aslinya orang situ biasanya orang tuanya kan pedagang, Pak. Jadi Ya, perhatian terhadap anak ini kurang, Pak. Biasanya pagi ibunya atau ayahnya sudah pergi berdagang, nanti sore baru ketemu dengan anaknya. Besok seperti itu setiap hari, Pak. Atau bahkan ada yang lebih parahnya seperti ini, Pak. Setelah anaknya pulang sekolah, dibawa berdagang ke pasar gitu, Pak. Jadi lingkungannya tidak bagus gitu, Pak. Bahasanya bahasa pasar gitu, Pak. ya, ya, ya. Jadi kita sebagai guru harus tahu bagaimana perkembangan emosinya ya. Ya, ya, Pak. Ketika dia
dihadapkan dengan lingkungan kalau di pasar, Ya, ya. Jadi sikap dan perkataannya, kesantunan berbicara juga, bahasa juga harus diarahkan, ya Pak. ya. Latar belakang Ini mereka beda-beda Pak. ya. Jadi memang itu eh semangat belajarnya bagaimana? Kalau semangat belajar, alhamdulillah Pak. Kalau di sekolah saya gitu Pak ya. Ya, cuma yang itu yang masalahnya tadi Pak. Kalau yang lainnya sebenarnya jadi SD favorit juga Pak. Banyak dari anggota dewan atau orang-orang yang bekerja di instansi Bukit Tinggi biasanya di situ anaknya sekolah Pak. Ya. KKTP-nya berapa di situ, Pak? Kalau sekarang 70 Pak. Tapi rendah tuh ya. Ya, sebenarnya kalau untuk kurikulum Merdeka ini kan mulai dari 60 berapa gitu Pak ya. Sudah 68, bisa ya 68, 68 ya Pak. sampai Ah, ah. 85. Ya. Untuk kelas rendah itu 70, untuk kelas tinggi itu 76 Pak. Oh, 76 ya. Ya, Pak Rizky ngajar kelas rendah sudah, kelas tinggi juga sudah pernah mengajar. sekarang kelas 5 dan kelas 6 Pak. Kebetulan kami ada 3 rombel gitu Pak, 3 pula guru agamanya. Ya. Jadi model pembelajaran apa yang Bapak gunakan? Modelnya PBL Pak. Nah, coba ceritakan bagaimana sintaknya PBL. Kalau PBL ini yang pertama mengorientasikan siswa kepada masalah. Itu yang pertama, Pak. Ya, Yang kedua, mengkondisikan siswa untuk melakukan pembelajaran. Biasanya kita mengelompokkan siswa gitu, Pak. ya, Terus yang ketiga, membimbing atau mendampingi siswa dalam pengerjaan proyek mereka. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan apa yang sudah mereka buat, proyek yang sudah dibuat. Yang terakhir itu kita analisis proyek yang sudah dibuat oleh siswa itu, Pak. ya. Eh, tempat yang Bapak lakukan ini sana bagaimana? Apa, Pak? Teknologi yang digunakan? Oh, tipeknya, Pak. Tipeknya Ya. menggunakan video pembelajaran, Pak. Audio visual, Pak. Setiap ada mengajar, ada gunakan itu. Eh, Kadang-kadang tergantung materinya, Pak. Tapi lebih sering PPT gitu, Pak. Iya, sebetulnya lebih PPT kalau bisa media yang ini, yang Ya, ke ini lebih bagus ya daripada PPT. ya. Heeh, Cuma ya, ada sedikit gini, Pak. Kalau anak-anak di sini, Pak, kalau sudah satu kali kita bikinkan video, Pak, pertemuan berikutnya, misalnya nih materinya tentang kisah Nabi, kan ada videonya gitu, Pak, video ya, animasinya. Nah, ya. besoknya pasti mereka tuntut lagi, Pak, Pak nonton, Pak nonton, Pak. Itu mereka gitu, Pak. Jadi saya tidak terlalu saya iringi gitu, Pak. Ya, ya tidak apa-apa memotivasi dia, tapi Ya, kita sampai selesai ya. Tapi kita baca aja ini, nanti apa intinya kan? ya, Ah, ya, ya, apa ini diminta untuk melanjutkan kira-kira bagaimana kelanjutan ininya nih, ya, ya, cerita Pak. alur, nah itu kan? Ya, Ah, Pak. biar dia menganalisis nanti dia, ya. Ya, Pak. Kalau dia sampai ini kan habis nanti ya kan? Iya. Nah, tapi Anda habis cuplikan apakah di awal atau di tengah atau di akhir. Coba Anda ungkapkan kira bagaimana proses cerita, alur ceritanya ini. Ya, Nah, ya, ya, Pak. ya memang kita pintar-pintar juga untuk apalagi anak-anak sekarang IT-nya kuat itu kan. Ya, Pak. Ya, Nah, itu kan itu. Dan Pak Rizky kan bisa punya ilmu gitu, enggak apa-apa. Nah, tinggal kita men-settingnya lagi, ya. ya. Insya Allah nanti Nah, dicobakan, Pak. ya. Oh, asesmen yang Bapak gunakan Ada dua, Pak, asesmen sumatif dan formatif, Pak. apa tuh? Kalau Asesmen formatif formatif. itu eh, ketika pembelajaran berlangsung, seperti tadi Pak kan kita membagi kelompok, dikasih tugas.
Nah, langsung dinilai bagaimana kinerja mereka dalam kelompok. Kalau asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran atau di akhir bab gitu, Pak. Nah, bagaimana nampaknya kemampuan anak-anak untuk menyerap apa yang Bapak sampaikan tuh? Berapa persen dia bisa menyerapnya? Kayaknya memang tergantung apa ini, Pak, apa materinya gitu, Pak. Kalau anak-anak yang susah mereka itu, Pak, tentang Al-Quran dan artinya ini memang susah mereka untuk apanya, Pak, untuk cepat pahamnya gitu, Pak. Masih banyak yang lama untuk menghafal saja butuh waktu yang lama gitu, Pak. Ya kayak karakter mereka tadi lah, Pak. Ngaji, ada yang nggak ngaji, Pak, karena sudah ikut dengan orang tua ke pasar gitu, Pak. Jadi nggak ngaji gitu, Pak. Iya, iya. Tapi ini ya bisa aja ciptakan sebelum belajar itu misalnya baca buku mengaji juga tidak apa-apa. Ya beberapa ayat ya supaya dia ada kecintaan Ya, iya ya. gitu, Pak. Ya, jadi diimbau pokoknya setiap memulai pelajaran kita ngaji dulu. Gak Ya, usah apa ya, mungkin dua, tiga ayat atau empat ayat, yang penting dia ngaji. Nah, ya. ya. Nah, dan kami aja di sini di komplek di musola saya itu kami subuh ngaji 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat. Sekali 6 bulan kami katam itu. Tampak ya, ya. Ayat yang mengaji itu usia 6 tahun sampai 86 tahun. Oh, semua ya, Pak. Ya, kami nanti sekali 6 bulan katam, ini ada datang gubernur, ada wali kota. Ya, ya. Nah, dan kemarin tuh kami beri hadiah. Ya, ada yang dapat juara, kami beri hadiah. Ya. Jadi kami kalau tidak mengaji rasanya tidak lengkap hidup ini. Ya, sudah jadi kebiasaan gitu ya, Pak. Jadi kami waktu kalau mau terawih juga ada itu sebelum pengajian itu kami ngaji 1 rakaat dulu, baru Ustaz tampil untuk ceramah. Iya. Ya. Jadi dan di Padang ini insya Allah mungkin tidak berapa tuh kami ya masuk Iya, kalau contoh. Padang mana mantap, Pak. Ya, dan di masjid lain jarang itu. Dan kami itu sudah menjadi darah daging kami untuk itu. Ya. Ya, nah, itu jadi pesertanya bergaya dari komplek kami, dari ada dari Belimbing, ada dari Ada Unan juga itu, yang dari luar, Pak ya. ya, dari Batu Sangkar malah ada kalau kata itu kami ada kemarin lebih 100. Oh, iya. Nah, ya, jadi lintas usia. Nanti tampil di depan ngaji, diuji. Jadi eh, diarahkan juga anak-anaknya itu minta ke guru-guru ya Iya, nanti Pak. jadi kita dulu eh, beberapa ayat. Nah ya, apakah dia kalau bisa kalau tidak bawa Quran di HP juga atau apa ya Ya. apa ya. Nah ini Kalau langsung aja biasanya saya saya mensiasatinya gini, Pak. Kalau 1 tahun itu kan ada beberapa ayat yang harus dihafal oleh siswa. Jadi di awal ya. tahun saya masukkan ke doa gitu, Pak. Doa awal pembelajaran tetap dibaca itu terus, Pak. Jadi insya Allah di akhir pas pembelajarannya mereka sudah hafal, tinggal artinya saja gitu, Pak. Nah ya bagus bagus tuh. Dan kelemahan sekarang kita kan minat baca anak tuh rendah. Iya, Pak, ya, Pak. Minat baca anak-anak di Indonesia ini aduh kita Iya. peringkat Mereka kalau di lebih ini suka nonton, Pak. ya di Asia Tenggara kita peringkat ke-13 kita ini di Asia kan. Iya. Kita remah sekali ya. Jadi kemampuan membaca anak-anak itu malah kalau di luar negeri di Finlandia itu anak jadi budaya membaca ini sepertinya sudah suatu kebiasaan ya. Iya. Malah waktu bayi itu anak-anak itu sudah diberikan nanti buku bacaan oleh pemerintah ya. Nah, malah orang tuanya diimbau juga membiasakan untuk sebelum tidur itu mendongeng Iya. anak ya cerita. Iya, Pak. Nah, jadi nanti anak-anak itu dia oh iya ya perlu dibaca buku ini ya. Kalau di Belanda tuh umur 4 bulan aja itu sudah ada nanti terdaftar di pustaka. Jadi ada kartu pustaka ada umur 4 bulan Iya. sudah diberikan pustaka Udah ada ya. kartu anggotanya langsung, Pak ya. Kartu pustaka ya. Malah kalau di Australia itu harus sekian ratus buku umur 5 tahun dia sudah pandai membaca dia. Iya.
Jadi minat baca itu penting unggulan itu. Ya. Kalau di Indonesia ini dari 1.000 orang kabarnya hanya satu orang yang minat bacanya sangat tinggi. Iya, Yang selain itu lemah ya. sekali. Ya. Dan kemampuan membaca kita itu kalau anak SD itu 175 sampai 200 kata per menit. Nah, kalau kita itu 250 sampai 300. Itu sih ya, Pak. Ya, dengan pemahaman 70%. Ya. Nah, jadi kita juga banyak yang tidak membaca. Maksud saya banyak juga yang kalau banyak tidak membaca dia tahan kalau AP itu sampai 5 jam 6 jam dia mampu dia. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Kalau baca satu halaman ngantuk. Ngantuk, Pak. Ngantuk. Iya. Kan dibiasakan ya. Jadi nanti arahkan anak-anak apa minatnya sesuai hobinya nanti baca buku itu sudah tuh dicari tempat yang nyaman bikin pojok membaca Baca, ada, Pak. ya ada kan Ada, Pak. Di nah, lokalnya ada, Pak. ada ya Ada, Pak. nah ya. Jadi nanti ada semacam tukar bacaan buku-buku Ya, bacaan kan ya. nah Mereka bawa masing-masing jadi itu, Pak. Nanti di rolling. ya nah, di rolling ya Ya, nanti ada eh macam pohon bacaan apa yang dia ya, dibacanya kan. ya, Pak. Nah itu perlu nanti mudah-mudahan generasi berikutnya lebih lebih bagus lagi. Baiklah, silakan membaca surat apa yang mau dibaca. Jangan lupa. Ya, surat inilah Ya, Pak. wal asri Wal asri, Pak. atau kuliah kafirun. Al-kafirun. Baik, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Nah, silakan tulis dua ayat, Dua ayat ya Pak. ayat pertama dan kedua. Baik Pak. Ditulis Pak, ditulis, Ya Pak, baik Pak. ditulis. Ya Pak. Ya, silakan. Sebentar Pak. Ya, Ini Pak. bagus. Ya, oke.
Surah Al-Kafirun ini bercerita mengenai apa nih? Oh, tentang orang-orang kafir, Pak. Apa artinya la budu mata budu? Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, Pak. Ini berapa ayat? 6, Pak. Ini diturunkan sesudah ayat apa? Halo, Firun. Tahu, Pak. Nah, Al-Maun. Al-Maun ya, Pak ya. Ya, Al-Maun. Ya, jadi eh saya pikir untuk malam ini ya Ya, Pak. eh untuk saudara Rizky Akbar, Ya, ya, Pak. saya pikir sudah cukup. Ya, Ya, Pak. soalnya mau diceritakan juga sudah. Ya, Pak. Besok mau PP lagi ya? PPL, Pak. Ya, sudah tahu siapa anunya, dosennya? Belum, Pak. Belum lagi, Pak. Belum keluar lagi, Pak. Oh ya, Ya, Pak. ini teman-teman ada yang mau masuk lagi? Nggak ada mau, udah Sudah berada keluar di semua, semua Pak. ada? Sudah, Pak. Oh ya. Oh, jadi begini ya. Ya, Pak. Eh, sampaikan salam saya dan permohonan maaf dari saya Ya, Pak. ya karena selama kita mengikuti dari Lokakera ini ada hal-hal yang kurang berkenan Ya, ya Pak. dan saya tidak